Saat tim-tim lain mulai bersiap menghabiskan puluhan hingga ratusan juta euro untuk memperkuat skuadnya di musim depan, maka kami pikir Barca punya cara yang menarik yang bakal membuat tim manapun iri. Ya, skuad Blaugrana mungkin akan tetap membeli 1-2 pemain yang sudah jadi, tapi sisanya Barca dipastikan sudah punya deretan bintang yang siap diorbitkan. Musim ini sendiri, Flick berhasil membuktikan kualitas anak-anak muda La Masia saat pemain layaknya Gerard Martin, Marc Casado, hingga Lamine Yamal tampil di level yang sangat tinggi. Dan musim depan, beberapa nama pemain yang masih sangat muda diperkirakan sudah siap mengisi skuad utama tim Katalan. Dan bukan tidak mungkin bakal jadi pilihan utama yang mengejutkan. Barcelona punya Noah Darvig, Marc Bernal, Quim Juniat, dan masih banyak lainnya. Dan inilah the next golden generation di musim depan tim Katalan. Pernah mengalami masalah finansial yang besar dengan prestasi tim yang jauh dari kata bagus saat Barcelona memutuskan untuk membeli banyak pemain binanta dengan harga mahal. Kami pikir Barca telah belajar banyak bahwa membeli pemain mahal tak selalu memberikan hasil yang positif atau kejayaan. Sebaliknya, keputusan manajemen Barca untuk kembali percaya pada anak-anak La Masia terbukti tepat. Musim ini, kepercayaan itu pun terbayar lunas ketika para pemain La Masia lah yang jadi kunci kesuksesan Barca memenangkan 3 gelar. Mulai dari Piala Super Espanya, Copa del Rey, dan juga La Liga. Pemain seperti Pau Cubarsí langsung melejit sebagai salah satu bek terbaik di Eropa, padahal usianya baru 18 tahun. Sedangkan pemain seperti Fermin Lopez muncul sebagai gelandang yang gak boleh dianggap remeh. Dan pada akhirnya, pemain 17 tahun seperti Lamine Yamal bahkan muncul sebagai kandidat nomor 1 pemain terbaik di dunia musim ini. Tanya saja pada Rio Ferdinand kalau nggak percaya, dan semua itu datang dari La Masia. The best player in the world right now is Lamine Yamal. Oh, I love this guy, man. Seriously, this player is just like, what a player. I love him. It's like he's playing football in a different way. Like, he's playing football with a maturity of a guy who's 28. He's 17 years old. It's crazy. Melihat bagaimana La Masia Boy seperti pada gambar ini menjadi kunci di balik kesuksesan Barca musim depan. Pemain-pemain potensial dari La Masia pun direncanakan akan jadi tulang punggung selanjutnya tim Katalan. Alih-alih memberikan banyak pemain mahal, Barca akan kembali berinvestasi dan memberikan kepercayaan pada para pemain muda. Dan La Masia punya banyak pemain dengan potensi besar untuk berada di posisi tersebut. Marc Bernal bangkit dari cedera panjang. Nama pertama yang diyakini akan jadi bintang baru Barcelona musim depan adalah Marc Bernal. Ia adalah seorang gelandang bertahan yang usianya baru 17 tahun. Sebagai gelandang, ia adalah salah satu talenta paling menjanjikan dari La Masia. Dan itu membuat dirinya sudah dipanggil Hansi Flick ke skuad utama musim lalu. Sayang, setelah sempat tampil apik di tim utama Barcelona dalam pertandingan ketiganya melawan Rayo Vallecano pada 27 Agustus 2024, Bernal mengalami cedera ATC atau ligamen anterior cruciate di lutut kiri dan cedera meniskus eksternal. Cedera ini memaksanya menjalani operasi dan absen sepanjang musim. Nah, meski cedera parah menghambat musim 2024-2025-nya, ia tetap dianggap memiliki potensi besar untuk menjadi pemain penting bagi tim utama Barcelona di musim depan. Sebagai pemain yang lahir di La Masia, Marc Bernal memiliki kombinasi atribut yang membuatnya cocok sebagai gelandang bertahan dengan kemampuan serba bisa, seperti kecerdasan taktis, kemampuan build up, fleksibilitas, hingga kemampuan duel. Ia bahkan memiliki ketenangan yang menawan dengan usianya saat ini. Hal yang membuat fans Barcelona menilai Bernal punya potensi untuk jadi the next Busquets di masa depan. Oh iya,
Bernal sendiri diperkirakan akan kembali berlatih penuh pada Agustus 2025, tepat sebelum musim 2025-2026 dimulai. Dengan pramusim yang cukup, ia bisa langsung bersaing untuk masuk skuad utama. Selain itu, laporan menyebut Bernal tetap optimis selama rehabilitasi. Ia bekerja keras untuk kembali lebih kuat, dan Flick selalu memantaunya untuk bisa comeback lebih kuat seperti Pedri dan Gavi yang juga sempat mengalami masalah cedera panjang. Quile Fernandes mampu mengatur tempo. Nama selanjutnya adalah Quile Fernandes. Sebagai fans Barca, tentu banyak dari para culés yang sudah gak asing lagi dengan nama satu ini. Pasalnya, meski belum menjalani debut di tim utama Barcelona, gelandang tengah berusia 17 tahun ini sudah sempat dipanggil ke skuad utama. Saat ini sendiri, Quile masih bermain untuk Juvenil A, meski sering dilibatkan dalam latihan tim utama. Bersama tim Juvenil A sendiri, Quile Fernandes tampil menonjol, termasuk di ajang UEFA Youth League, di mana Barca muda sukses menjadi juara. Dirinya mencatatkan 4 gol dan 6 assist dalam 15 pertandingan, dan ia sering menjadi kapten tim muda. Secara permainan, Fernandes memiliki akurasi operan 90% dan kemampuan memberikan umpan terobosan yang cocok dengan gaya tiki-taka. Hal yang kemudian membuat Hansi Flick memujinya karena kematangan di atas usianya, terutama soal kemampuan mengatur tempo permainan. Noah Darvik, juara Piala Dunia U17 di Indonesia. Di Piala Dunia U17 yang dimainkan di Indonesia, Noah adalah bintang utama timnas Jerman dalam mengunci gelar juara. Dan sejak saat itu, Noah terus berkembang bersama tim Barcelona usia muda. Pemain berusia 18 tahun itu tak hanya bermain di tim Barca Juvenil, tapi juga sudah bermain di tim Barcelona Athletic. Hal yang menggambarkan kepercayaan Barca pada pemain muda satu ini. Meskipun memiliki potensi besar, Darvik menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan gaya permainan tim B Barcelona yang menggunakan formasi 4-3-3. Sebagai gelandang serang yang lebih nyaman bermain sebagai playmaker atau di posisi lebih ofensif, ia belum sepenuhnya menemukan peran yang optimal dalam skema tersebut. Namun menariknya, pelatih tim utama Barcelona, Hansi Flick, tetap menunjukkan kepercayaan besar padanya. Dan itu tergambar dengan bagaimana Flick memasukkan nama Noah dalam skuad untuk pertandingan penting, termasuk semifinal Liga Champions melawan Inter Milan. Nah, andai musim depan Flick sudah menemukan cara terbaik menggunakan Noah dalam sistemnya, pemain muda ini jelas punya potensi besar untuk jadi bintang muda baru di tim Barcelona. Selain 3 nama tersebut, Barcelona juga masih memiliki beberapa nama wonderkid muda yang punya potensi untuk memulai pramusim di skuad utama Barcelona musim depan. Seperti Hugo Alba, pemain 19 tahun ini adalah kapten tim Juvenil A dan pencetak gol terbanyak dengan 24 gol dalam satu musim. Kemudian ada Toni Fernandes, pemain 16 tahun yang dijuluki sebagai Iniesta baru karena visi dan kontrol bolanya. Dirinya telah melakukan debut untuk tim utama Barcelona dalam pertandingan Copa del Rey, dan dengan usianya yang terus bertambah, ia punya potensi untuk jadi Pedri selanjutnya. Bayangin aja, Pedri di usia emasnya dan Toni yang mulai berkembang bakal main bersama. Pada akhirnya,
saat klub-klub raksasa Eropa sibuk berburu bintang mahal demi meraih kejayaan instan, Barcelona justru kembali pada akar kejayaannya, La Masia. Keputusan manajemen untuk mempercayakan masa depan klub pada darah muda dari akademi terbukti bukan sekedar solusi hemat, tapi sebuah fondasi kokoh untuk era baru. Musim ini sudah jadi bukti, para pemain muda tak hanya jadi pelengkap, tapi pilar penentu kesuksesan. Pau Cubarsí, Balde, Gerard Martin hingga Hector Ford di lini belakang, Fermin Lopez, Gavi, Marc Casado di tengah, dan Lamine Yamal di depan. Mereka bukan sekedar anak-anak muda, tapi calon legenda yang sedang tumbuh. Dan musim depan, giliran Marc Bernal, Guile Fernandes, Noah Darville, Hugo Alba, hingga Toni Fernandes yang siap menulis bab berikutnya dari kisah kebangkitan Barca. Inilah Barcelona's Next Golden Generation. Dan bukan tidak mungkin, mereka adalah kunci kembalinya dominasi Katalan di Eropa.